Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Munawan, NPM 08051775 dari kelas 6 di akuntansi pagi. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penelitian saya yang berjudul Liabilitas Jangka Panjang terhadap Profitabilitas PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA. Pada umumnya, perusahaan mempunyai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan yaitu untuk mencari keuntungan atau laba. Sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan atau pertumbuhan perusahaan. Semakin besarnya perusahaan menyebabkan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga harus benar-benar memperhatikan hal yang sangat mendasar yaitu modal. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya dengan mengutamakan sumber yang berasal dari dalam, yaitu karena adanya pertumbuhan perusahaan. Maka kebutuhan dana akan semakin besar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut. Perusahaan harus menggunakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu hutang. Hutang pasti mempunyai risiko. Makin tinggi tingkat profitabilitas yang diharapkan, maka akan semakin tinggi risiko yang harus diambil sebagai bayarannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat profitabilitas yang diharapkan, maka akan semakin rendah pula risiko yang harus diambil. Menurut Helmi tahun 2010, peningkatan hutang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bagi perusahaan dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan. Karena semakin besar penggunaan hutang, maka akan semakin besar kewajibannya. Laba dari perusahaan dapat dilihat dari berapa besar hutang yang dimiliki suatu perusahaan. Kalau perusahaan tersebut memiliki laba yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, artinya di tahun tersebut terdapat pembayaran hutang jangka pendek maupun jangka panjang yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu liabilitas. Liabilitas menurut IR tahun 2009, kewajiban atau liabilities merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan menurut Thumbprint tahun 2014 halaman 39, kewajiban merupakan kelompok utang yang harus dilunaskan kepada pihak ketiga. Kewajiban atau hutang dapat dispesifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek menurut Widianto tahun 2012 halaman 47 menyebutkan hutang jangka pendek merupakan hutang yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari satu periode akuntansi atau 1 tahun sejak disusunnya laporan keuangan perusahaan. Dengan hutang jangka panjang menurut Widianto tahun 2012 halaman 277, hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelanjaan investasi jangka panjang dan bersifat permanen, seperti aset tetap dan menaikkan jumlah modal permanen. Masuk ke profitabilitas. Profitabilitas menurut Brigham dan Huston, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Menurut Kasmir tahun 2008 halaman 196, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Kasmir dari tahun 2008 halaman 196 ini menyebutkan ada 6 jenis-jenis rasio profitabilitas. Pertama ada net profit margin atau NPM, lalu ada return on asset atau ROA, yang ketiga ada earning per share atau EPS, yang keempat ada return on equity atau ROE, yang kelima ada gross profit margin atau GPM, dan terakhir ada return on investment atau ROE. Di sini saya melihat penelitiannya liabilitas terhadap pengaruh
liabilitas terhadap saya mengambil judul di sini yaitu liabilitas jangka panjang terhadap probabilitas PT Wijaya Karya terhadap NPM atau net profit margin. Pengaruh hutang jangka panjang terhadap profitabilitas net profit margin pada PT Wijaya Karya Tbk. Karena dari hasil penelitian mengenai pengaruh hutang jangka panjang terhadap profitabilitas net profit margin pada PT Wijaya Karya, bahwa tidak ada pengaruh dan tidak signifikan hutang jangka panjang terhadap profitabilitas net profit margin dalam waktu 2011 sampai 2015. Salah satu faktor yang menyebabkan hutang jangka panjang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas NPM yaitu PT Wika atau Wijaya Karya Tbk telah menetapkan persentase margin 7-10%. Walaupun hutang jangka panjang mengalami kenaikan maupun penurunan, tetapi profitabilitas NPM tetap, sehingga menyebabkan tidak berpengaruhnya hutang jangka panjang terhadap profitabilitas NPM. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hutang jangka panjang tidak dapat digunakan sebagai penentu variabel profitabilitas. Nah, pada kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian hutang jangka panjang, hutang jangka panjang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas net profit margin pada PT Wika atau Wijaya Karya Tbk. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak berpengaruh dan tidak signifikannya hutang jangka panjang terhadap profitabilitas net profit margin pada PT Wika atau Wijaya Karya yaitu dengan menetapkan persentase margin 7-10%. Walaupun hutang jangka panjang mengalami kenaikan maupun penurunan, tetapi profitabilitas NPM tetap, sehingga menyebabkan tidak berpengaruhnya hutang jangka panjang terhadap profitabilitas NPM. Saya penambahan kesimpulan yaitu mungkin ketika hutang jangka panjang atau jangka pendek tidak akan mempengaruhi apapun profitabilitas. Tapi profitabilitas akan berpengaruh ketika kas atau laba mengalami kenaikan atau penurunan, sehingga dapat mempengaruhi rasio profitabilitas tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.